Ajian sakti Jawa kuno paling ampuh dan melegenda hingga saat ini. Ilmu kanuragan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat Jawa, bahkan hampir di seluruh Nusantara. Selain untuk menjaga diri, ilmu kanuragan juga dipercaya dapat meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya, hingga kemudian mendapat gelar sebagai jawara. Ajian-ajian ilmu kanuragan ini dahulu banyak digunakan oleh para prajurit perebut kemerdekaan. Oleh karena itu, Indonesia menjadi sangat kuat, meski hanya berbekal senjata berupa bambu runcing dan tangan kosong. Bahkan, konon saat ini masih ada beberapa orang yang memiliki ilmu-ilmu tersebut dengan berbagai syarat, pantangan, serta amalan yang harus dijalaninya. Lantas, apa saja aji-ajian sakti tersebut? Mari simak selengkapnya dalam video ini. Orang-orang Jawa zaman dahulu dikenal memiliki ilmu-ilmu kanuragan yang kuat. Konon hingga kini, masih ada sejumlah orang yang mempelajari ilmu tersebut. Ilmu kanuragan terdiri dari kemampuan melindungi diri, serta kemampuan menyerang secara supranatural. Banyak pendapat pro dan kontra mengenai ilmu tersebut. Pro, apabila digunakan untuk menolong orang lain. Kontra, karena berkaitan dengan hal-hal mistis. Berikut ini beberapa ajian sakti kanuragan Jawa yang sangat melegenda. Ajian Waringin Sungsang. Ajian Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat di dunia persilatan. Ilmu kanuragan ini memiliki efek mematikan. Siapapun lawan yang terserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya, kemudian menjadi lemas hingga roboh tak berdaya. Konon, ajian Waringin Sungsang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Ajian Waringin Sungsang diciptakan untuk memerangi kejahatan aliran ilmu hitam yang dimiliki para pendekar zaman dahulu. Sebagai aliran ilmu putih, untuk mendalami ajian ini, seseorang harus melaksanakan sejumlah laku dengan tak ketinggalan membaca rafal-rafal yang mengagungkan nama Allah. Waringin berarti pohon beringin, sedangkan sungsang berarti terbalik, di mana akar berada di atas. Jika diartikan, Waringin Sungsang bermakna kehidupan yang berasal dari sumbernya dan akan terus hidup. Karena begitu tingginya falsafah yang tergantung dan terkandung dalam ajian Waringin Sungsang ini, maka hanya kepada seorang pendekar yang telah menyelesaikan urusan diri sendirilah ilmu ajian ini boleh diwariskan. Ajian Rawarontek. Ilmu ajian Rawarontek termasuk aliran ilmu hitam yang banyak dimiliki oleh para jawara tanah Jawa kala itu. Mereka menggunakan ajian ini untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Siapapun yang mendalami ilmu Rawarontek dan mencapai kesempurnaan ajian ini, maka ia tak bisa dikalahkan. Tubuhnya yang terluka saat bertarung dapat dengan sekejap kembali pulih. Bagian tubuhnya yang terputus dapat kembali menyatu. Bahkan, konon ketika ia mati pun dapat hidup kembali. Ajian Rawarontek membuat hidup penggunanya menjadi abadi. Menurut mitos, penguasa ilmu kanuragan ini tidak akan mati. Meskipun kepalanya dipenggal, nantinya akan menyatu kembali. Ajian ini dapat diwariskan kepada orang lain. Apabila telah diwariskan, maka si pemilik sebelumnya akan kehilangan kesaktian, lalu menjadi manusia biasa. Sumber kekuatan ajian Rawarontek berasal dari tanah. Oleh karena itu, untuk dapat membunuh orang yang memiliki ilmu tersebut, ialah dengan cara menggantungnya di atas pohon, sehingga tidak dapat menapakkan kaki ke tanah. Ajian Rawarontek dipercaya sebagai salah satu aliran ilmu hitam. Sebagai konsekuensi bagi pemiliknya, terdapat kutukan ketika ia meninggal.
yakni wujudnya akan berubah menjadi manusia kecil dan mengering seperti jenglot. Ajian lembu sekilan. Orang yang memiliki ajian lembu sekilan akan menjadi seorang yang sakti mandraguna karena memiliki tameng tebal. Ketika bertarung dengan musuh, tubuh pendekar pemilik ilmu lembu sekilan tak akan tersentuh lawan. Bahkan, saking kuatnya ilmu ajian ini, senjata atau pukulan lawan akan melenceng sekitar 50 cm dan hanya mengantarkan angin saja. Untuk mendalami ilmu lembu sekilan, seseorang harus menjalani puasa ngidang selama 40 hari. Puasa ngidang yaitu puasa yang dimulai pada Kamis Wage dan dilakukan layaknya puasa pada umumnya. Yang membedakan hanya dalam hal ketika buka dan sahur. Dalam puasa ngidang, hanya diperbolehkan memakan dedaunan berbumbu garam ketika buka dan sahur. Lalu, minum menggunakan air kendi. Setelah selesai berpuasa 40 hari, dilanjut dengan puasa ngebleng selama 3 hari 3 malam. Tidak boleh makan, minum, dan tidur. Ajian ini banyak digunakan para prajurit perebut kemerdekaan. Oleh karena itu, Indonesia tak terkalahkan, meski hanya berbekal senjata berupa bambu runcing, bahkan dengan tangan kosong sekalipun. Salah satu pemilik ajian ini adalah Joko Tingkir, sang pemberontak di Kesultanan Demak, sekaligus pendiri Kerajaan Pajang. Ajian gelap ngampar. Gelap ngampar berasal dari akar kata bahasa Jawa. Gelap berarti petir, sedangkan ngampar berarti menyambar. Maka, gelap ngampar berarti petir yang menyambar-nyambar. Ilmu gelap ngampar ini konon juga dimiliki oleh Patih Gajah Mada. Ajian gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi, dan tak semua orang dapat mencapai tingkatan ajian ini. Jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengar bentakannya akan menjadi tuli dan gila. Mantra ajian ini dibaca di tengah riuhnya peperangan. Siapapun yang mendengar teriakan pemilik ajian ini akan tersimpuh, menyerah, atau langsung melarikan diri. Dan bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, maka bagian tubuh yang terkena pukulannya akan terasa nyeri dan panas, seperti tersambar petir. Ilmu kanuragan ini memiliki mantra yang harus dibaca ketika hendak menggunakannya. Untuk dapat menguasai ajian ini, seseorang harus menjalankan puasa selama 40 hari, dengan hanya boleh makan sekali setiap jam 12 malam. Setelah itu, dilanjut dengan puasa lowong 7 hari 7 malam, yang dimulai pada Sabtu Kliwon. Nah, itulah tadi beberapa ajian sakti dan melegenda di tanah Jawa hingga saat ini. Bagaimana tanggapanmu? Apakah kamu percaya mengenai kesaktian dari ajian-ajian tersebut?